Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, suatu kali saat hari besar Islam, di komplek perumahan Abu Nawas akan mengadakan pengajian. Maka dari itu warga mengadakan rapat guna membahas siapa yang akan jadi juru bicaranya. Kemudian salah satu warga berkata, "Ngapain kalian bingung? Suruh saja Abu Nawas yang ceramah." Rupanya, usulan tersebut disambut baik oleh ibu-ibu yang juga hadir dalam rapat tersebut. Menurutnya di samping pintar ilmu agama, Abu Nawas juga merupakan sosok yang jenaka. Seperti ibu-ibu pengajian pada umumnya, mereka selalu tertarik dan bersemangat manakala dai yang ceramah orangnya lucu dan pintar agama. Akhirnya para warga sepakat bahwa Abu Nawaslah yang akan jadi pembicaranya. Kemudian beberapa orang perwakilan warga datang menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, insya Allah rencananya di komplek kita akan mengadakan pengajian untuk menyambut hari besar Islam," kata salah satu dari mereka. "Oh, itu bagus, aku sangat mendukungnya," balas Abu Nawas. "Kalau Tuan Abu tidak keberatan, kami meminta Tuan Abu yang jadi pembicaranya," kata mereka melanjutkan. "Loh, kenapa saya? Cari yang lain saja. Di sini kan banyak ulama yang ilmunya lebih pintar dariku," tolak Abu Nawas. "Ini bukan permintaan kami Tuan Abu, tapi permintaan para ibu-ibu pengajian. Kalau kami menolaknya, bisa-bisa kami kena semprot mereka," ujarnya. Mendengar itu sejenak Abu Nawas terdiam. Dasar ibu-ibu, kalau sudah ada maunya pasti tidak bisa ditolak, pikir Abu Nawas. "Baiklah, aku bersedia," saut Abu Nawas. Kemudian tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Acara pengajian diadakan dengan sangat meriah. Apalagi ketika para ibu-ibu tahu bahwa yang akan ceramah adalah Abu Nawas. Mereka sangat antusias, berbondong-bondong menghadiri pengajian. Singkat cerita, naiklah Abu Nawas ke atas panggung dan berdiri di depan podium. Setelah mengucapkan salam, ia melanjutkan puja dan puji syukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia pun memulai ceramahnya dengan menceritakan kisah para nabi. Karena cara penyampaiannya diselingi canda tawa, banyak ibu-ibu yang merasa terhibur. Kini tibalah saatnya Abu Nawas menerangkan tentang arti sebuah keluarga yang diridhoi Allah. "Ibu-ibu tahu siapa Nabi Nuh?" tanya Abu Nawas. Mereka serempak menjawab tahu. Kemudian Abu Nawas melanjutkan ceramahnya. Keluarga Nabi Nuh itu suaminya taat, tapi istrinya durhaka. Anaknya juga ada yang ikut-ikutan durhaka. Sedangkan keluarga Nabi Lut, suaminya taat, anak-anaknya juga taat, tapi istrinya yang durhaka. Adapun keluarga Raja Fir'aun, suaminya durhaka, tapi istrinya taat. Beda dengan keluarga Nabi Ibrahim, suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya juga taat. Ibu-ibu yang hadir di sini, kalau disuruh memilih, kira-kira ingin keluarganya seperti keluarga siapa? Tanya Abu Nawas. Dengan penuh semangat mereka menjawab, "Kami ingin seperti keluarga Nabi Ibrahim." Mendengar itu, Abu Nawas pun memuji pilihan mereka. "Tepat sekali pilihan kalian. Tapi Bu, Nabi Ibrahim itu istrinya 2 loh," kata Abu Nawas memberitahu.
Spontan perkataan Abu Nawas ini membuat ibu-ibu menjadi geram. "Ah, pengajiannya tidak asik, kita pulang saja yuk," kata salah satu ibu-ibu. Seketika itu juga mereka membubarkan diri. Dan sejak saat itu, mereka kapok mengundang Abu Nawas untuk mengisi ceramah pengajian. Karena seringnya dikerjai, kali ini Abu Nawas punya rencana ingin mengerjai balik Baginda Raja. Apakah Abu Nawas akan dihukum dengan ulah konyolnya ini? Mari kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendapat ide untuk membuat sebuah lelucon yang ditujukan kepada Baginda Raja. Ia membawa seekor keledai ke istana dan menghiasi dengan mahkota palsu serta kain yang mewah. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas selalu berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Sontak perbuatan Abu Nawas ini menjadi pusat perhatian orang-orang. "Gila Abu Nawas, dia menyamakan Baginda Raja dengan keledai," kata salah satu warga. "Kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati," sambung warga lainnya. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menghiraukannya. Ia masih saja berteriak di sepanjang jalan. Dan setelah sampai di depan gerbang istana, teriakan Abu Nawas semakin keras. Melihat hal itu, salah satu prajurit penjaga gerbang langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas berteriak-teriak di depan gerbang istana. Ia mengatakan, 'Hidup Baginda Raja, hidup Baginda Raja,' kata sang prajurit. "Memangnya kenapa? Itu kan wajar saja. Bukankah dia rakyatku juga?" ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, dia berteriak sambil membawa keledainya yang berhiaskan mahkota dan kain-kain yang indah. Seolah-olah keledai itu adalah rajanya," jelas sang prajurit. Tidak berselang lama datang pula rombongan warga yang mengadukan hal serupa. Mereka tidak terima bila rajanya disamakan dengan keledai. Mendengar laporan tersebut, spontan Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, tangkap Abu Nawas sekarang juga dan bawa dia ke hadapanku," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, beberapa prajurit berhasil meringkus Abu Nawas dan membawa ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas, apa maksud kamu? Berani sekali kau menganggap aku seperti keledai," bentak Baginda Raja. Tapi dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyaknya rakyat Paduka yang mencintai Paduka. Tapi sayang, mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya. Lihatlah penampilan pakaian saya Paduka, saya mengenakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya pakaikan mahkota dan kain yang indah. Itu semua semata-mata karena saya akan meneriakkan sebuah nama dari seorang raja yang mulia, dan itu sebagai bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat menahan tawanya. Ia pun akhirnya memaafkan Abu Nawas dan memuji akan kecerdikannya. Dikisahkan, ada tetangga Abu Nawas yang terkenal sangat kikir dan bakhil. Dia adalah Abu Jahil. Suatu hari ia mendatangi Abu Nawas untuk mengadukan masalahnya. Abu Jahil berkata, "Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini aku kehilangan nafsu makanku.
Bisakah kau membantuku? Pinta Abu Jahil kepada Abu Nawas. Oh, itu perkara mudah, tapi aku butuh sesuatu untuk mengatasi masalahmu itu, jawab Abu Nawas. Benarkah? Apa yang kau butuhkan? Katakan saja, Abu Nawas. Yang penting nafsu makanku kembali normal, tanya Abu Jahil. Begini, bawalah roti yang paling enak yang kau simpan di rumahmu, perintah Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil yang pelit itu langsung pulang ke rumah mengambil beberapa roti miliknya. Singkat cerita, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan membawa 3 potong roti yang paling enak. Ini rotinya, Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Abu Jahil. Tanpa menjawab sepatah kata pun, tiba-tiba Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memakannya sampai habis. Kemudian ia mengambil roti yang kedua dan memakannya kembali. Setiap kali Abu Nawas memakan roti, Abu Jahil yang pelit itu hanya bisa menatapnya. Kurang ajar Abu Nawas, dia memakan rotiku seenaknya. Batin Abu Jahil merasa tidak rela. Lama-kelamaan muncul juga rasa lapar pada diri Abu Jahil. Dan ketika Abu Nawas hendak mengambil roti yang ketiga, Abu Jahil buru-buru mencegahnya. Cukup Abu Nawas, aku mau ambil kembali roti ini. Aku juga merasakan lapar, kata Abu Jahil. Lihat, sekarang nafsu makanmu sudah kembali kan? Balas Abu Nawas. Akan tetapi Abu Jahil masih penasaran. Kenapa hanya dengan cara seperti itu nafsu makannya bisa kembali normal? Ketika ia menanyakan kepada Abu Nawas, dengan bijak Abu Nawas menjelaskan bahwa dengan sering berbagi makanan dengan orang lain, maka selera makan kita akan bertambah. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, ia pun tengok kanan kiri melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Lebih baik aku bawa pulang saja, pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membawa pulang kambing tersebut. Kemudian kambing itu disembelih dan dimasak menjadi hidangan yang lezat. Ketika ia hendak memakannya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. Kebetulan sekali kau datang, aku barusan membuat hidangan sop kambing. Mari, makanlah bersamaku, ajak Abu Nawas. Tentu saja ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kau tidak memiliki kambing, dari mana kau mendapatkannya?" Abu Nawas menjawab, "Oh itu, tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Daripada diambil orang, lebih baik aku bawa pulang saja." Tuan Hamid kembali bertanya, "Apa kau yakin tidak ada pemiliknya?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja aku yakin. Sebelum aku membawa pulang, aku periksa dulu di sekelilingnya. Ternyata tidak ada seorang pun yang kulihat." Mendengar itu, Tuan Hamid masih merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, bagaimana bila nanti di akhirat kelak Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid. "Akan aku katakan bahwa aku tidak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi kenyataannya kamu memakan kambing itu, bukan? Bagaimana bila kambing yang kau makan ternyata ada pemiliknya dan kambing tersebut dihidupkan kembali untuk menjadi saksi?" tanya Tuan Hamid.
Itu malah bagus. Bila ia hidup kembali, aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara, ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Beberapa hari kemudian terdengar kabar, ada seorang pengembala kambing kehilangan 1 ekor kambingnya. Kabar tersebut pun oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. Tuh kan, apa aku bilang, kambing tempo hari yang kau masak ternyata ada pemiliknya, kata Tuan Hamid memberitahu. Ah, itu soal mudah, kau tinggal bayar saja kambingnya, balas Abu Nawas. Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembelih dan memasaknya, ujar Tuan Hamid. Iya, benar, tapi kita berdua sama-sama memakannya, bukan? Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan ini, aku juga akan mengajakmu turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka, timpal Abu Nawas. Dasar sialan kamu Abu Nawas, gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui si pengembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Anak kecil mengalahkan Abu Nawas. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Anak itu bahkan sampai rela menunggu di sebuah jalan yang biasa dilalui oleh Abu Nawas. Tidak berapa lama lewatlah Abu Nawas yang baru pulang dari kebun. Ia membawa 2 buah labu yang dipetik dari kebun miliknya. Anak kecil tersebut lalu segera menghampiri dan menyapanya. Tuan Abu Nawas, bisakah Anda berhenti sebentar? Pinta si anak. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya, menuruti permintaan anak kecil itu. Ada apa memangnya? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan Abu Nawas, Anda kan sangat terkenal cerdik, juga pandai. Oleh karena itu, aku ingin menantang Anda main sebuah tebak-tebakan, kata si anak penuh percaya diri. Boleh? Apa peraturannya? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan, apabila Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawab tebakanku, maka buah labu yang ada di tangan Anda jadi milikku, ujar si anak kecil. Baik, silahkan, apa tebak-tebakanmu? Ucap Abu Nawas. Coba tebak, burung kecil yang ada dalam genggaman tanganku ini hidup atau mati? Kalau Tuan Abu Nawas menjawab salah, maka buah labunya jadi milikku, kata si anak kecil itu. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas mengangguk setuju. Lalu ia pun menjawab, burung kecil dalam genggamanmu itu sudah mati, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, si anak kecil senang sekali. Anda salah Tuan Abu Nawas, teriak dia kegirangan. Lalu membuka genggaman tangannya dan membiarkan burungnya terbang bebas. Oh iya, aku salah. Baiklah, buah labu ini menjadi milikmu, balas Abu Nawas tersenyum bahagia. Si anak kecil merasa heran, kenapa Abu Nawas malah terlihat gembira. Tapi di lain pihak, ia mendapat 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan wajah ceria, si anak kecil kemudian membawa pulang buah labu pemberian Abu Nawas itu. Setibanya di rumah, ayah si anak lantas bertanya tentang 2 buah labu yang dibawanya. Dari mana kamu mendapatkan itu? Tanya sang ayah. Anak tersebut dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya telah mengalahkan Abu Nawas main tebak-tebakan. Lalu, buah labu yang dibawanya adalah hadiah atas kemenangannya. Memangnya tebakan apa yang kau berikan sehingga membuat Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawabnya? Tanya sang ayah penasaran. Si anak lalu memberitahu tebak-tebakan yang diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa disangka, ayahnya menjadi sangat marah. Beliau lalu berkata, kamu mengira kamu betul-betul menang. Kamu itu kalah.
Si anak pun menjadi sangat bingung dengan ucapan ayahnya. Sang ayah lalu memerintahkan untuk mengembalikan buah labunya. Mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas sambil meminta maaf. "Maafkan anak hamba, Tuan Abu Nawas, ini buah labunya kami kembalikan," kata sang ayah. "Tidak apa-apa, ambil saja, itu sudah menjadi hak anakmu," balas Abu Nawas dengan tersenyum. "Terima kasih Tuan Abu Nawas, kami mohon pamit," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak meminta penjelasan kepada ayahnya. "Wahai ayah, kenapa ayah mengatakan kalau aku yang kalah? Jelas-jelas Tuan Abu Nawas yang salah menebaknya. Jadi bukankah dia yang kalah?" tanya si anak merasa heran. Sang ayah menarik napas panjang dan mulai menjelaskan. "Tuan Abu Nawas sengaja menjawab burungnya mati, sebab dengan begitu kamu akan melepaskan dan membiarkan burung itu terbang bebas. Kalau Tuan Abu Nawas menjawab masih hidup, kamu pasti akan meremas hewan lemah itu sampai mati. Pada akhirnya kamu juga yang menang taruhan. Kamu pikir Tuan Abu Nawas tidak tahu kelicikanmu? Dia rela memberikan buah labu dan dianggap kalah, tapi sejatinya Tuan Abu Nawaslah pemenangnya. Dia memenangkan cinta kasih yang murni, yang memikirkan kebahagiaan semua makhluk tanpa pamrih. Sedangkan bagi yang egois hanya memikirkan apa yang akan didapatkan." Setelah mendengar penjelasan sang ayah, si anak pun menyadari akan kekeliruannya. Dikisahkan, Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Mendapat kabar tersebut, Baginda Raja lantas mengunjungi Abu Nawas untuk melihat keadaannya. "Wahai Abu Nawas, kenapa tidak kau obati?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Oh, baguslah. Jangan lupa diminum ramuan obatnya secara teratur," tutur Baginda Raja. Setelah mengobrol panjang lebar, Baginda Raja iseng-iseng bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu apakah sakit mata itu ada manfaatnya?" Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Oh, tentu saja ada Paduka, bahkan bisa menghasilkan uang." Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda mendadak serius menanggapi jawaban Abu Nawas. "Bagaimana bisa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka Yang Mulia, apabila seorang tabib mengobati seorang pasien yang sedang sakit mata, sekali berobat pasti biayanya mahal. Apalagi bila yang berobat adalah para pejabat istana, pasti dia akan menaikkan tarifnya. Paduka bisa bayangkan sendiri kan, berapa banyak uang yang didapatkan oleh si tabib," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa. "Ada-ada saja kamu Abu Nawas, lalu kalau untuk si penderita sendiri, apa manfaatnya? Seperti kamu ini misalnya, kamu kan sedang sakit mata, apa manfaatnya untukmu?" tanya Baginda Raja. "Dengan adanya sakit mata, saya jadi semakin disayang istri Paduka," jawab Abu Nawas. "Loh, kok bisa? Apa alasannya?" tanya Baginda Raja. "Karena aku tidak mungkin begadang kumpul bersama teman-temanku," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuat tertawa. "Oh iya Abu Nawas, ketika sakit mata, makanan apa yang jadi pantangan?" tanya Baginda Raja. "Ada beberapa pantangan wahai Paduka, seperti roti, olahan daging, telur, dan lain-lain," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, timbul niat Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. "Aduh, sayang sekali. Padahal aku kesini membawa makanan," ujar Baginda Raja. Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Ketika roti sudah berada di atas meja, Baginda Raja memakan roti tersebut sambil melirik ke arah Abu Nawas. "Rotinya lezat sekali Abu Nawas.
apalagi ada daging di dalamnya, ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi melihatnya kini mulai tak kuasa menahan. Ia pun segera mengambil roti di atas meja dan langsung memakannya. Tentu saja Baginda Raja terkejut dan bertanya, Hei, Abu Nawas, mata kamu itu kan sedang sakit. Apa kamu tidak takut?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, yang sakit kan mata sebelah kanan, sedangkan aku memakannya memakai mata sebelah kiri," jawab Abu Nawas sambil meneruskan makannya. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan kecerdikan Abu Nawas. Cara Abu Nawas mengembala kambing. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap raja di istana. Kemudian oleh raja diberikan 2 ekor kambing, yang satu kurus dan yang satu gemuk. Kemudian raja berkata, "Wahai Abu Nawas, ini ada 2 ekor kambing. Gembalakanlah olehmu, aku beri waktu 40 hari. Ketika sampai waktunya, engkau bawa kembali kedua ekor kambing tersebut. Keduanya harus sama-sama gemuk. Jangan ada lagi kambing yang kurus ini." "Daulat tuanku, bagaimana caranya agar kedua kambing ini sama-sama gemuk?" tanya Abu Nawas. "Carilah caranya sendiri, wahai Abu Nawas. Kalau berhasil seperti yang aku perintahkan, akan aku beri hadiah untukmu 1 kilo emas. Dan kalau tidak berhasil, engkau akan aku gantung di alun-alun istana." "Gawat sekali ini, bisa mati di tiang gantungan aku," pikir Abu Nawas. Tiada tempat untuk menceritakan masalahnya. Berat sekali titah raja kali ini. Ketika Abu Nawas tengah berpikir, raja kembali bertanya, "Bagaimana? Apakah engkau mengerti, wahai Abu Nawas?" "Daulat tuanku, hamba mengerti. Insya Allah akan hamba kerjakan seperti perintah tuanku raja. Allah akan mengabulkan hajat tuan raja tersebut. Sebelum itu, ada hal yang ingin hamba minta pada tuan raja. Berilah hamba 2 orang untuk membantu hamba mengembalakan kambing tersebut pagi dan sore," jawab Abu Nawas. "Baiklah, aku kabulkan permintaanmu," jawab Baginda Raja. 2 orang pembantu diberikan oleh raja kepada Abu Nawas. Kemudian ia berpamitan kepada raja. 2 ekor kambing raja diperintahkan untuk dihela oleh 2 orang pembantu yang diberikan raja. Kambing-kambing tersebut segera dibawa pulang ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas membuat 2 buah kandang. Kedua kandang tersebut dibuat dinding yang sangat rapat, sehingga gelap gulita di dalam kandang tersebut. 1 kandang untuk kambing yang gemuk, yang satu lagi untuk kambing yang kurus. Disitulah kedua kambing tersebut ditempatkan. Siang dan malam tak pernah dikeluarkan. Makan dan minuman diletakkan ke dalam kandang. Di dalam kandang yang berisi kambing gemuk, diletakkan seekor kucing hitam. Di waktu malam, mata kucing tersebut menyala merah. Melihat hal itu, kambing yang gemuk tadi menjadi ketakutan. Kambing gemuk mengira itu adalah mata harimau. Dengan situasi seperti itu, makanan yang diberikan terasa tidak enak. Walaupun tetap mengunyah rumput, tetapi tidak merasa enak karena ketakutan. Karena itulah kambing gemuk tersebut tidak bertambah gemuk. Lain halnya dengan kambing yang kurus. Makanan dimakan dengan nyaman. Siang dan malam hatinya senang. Karena itulah dari hari ke hari kambing tersebut semakin sehat sehingga tubuhnya gemuk menyerupai kambing yang satu lagi. Singkat cerita, ketika telah sampai waktunya 40 hari, dibawalah kedua kambing tersebut ke istana raja. Kedua kambing tersebut dikembalikan kepada Baginda Raja. Sambil menyerahkan kambing tersebut, Abu Nawas berkata, "Daulat tuanku, kedua kambing sudah sama-sama gemuk seperti kehendak tuanku raja. Sekarang hamba kembalikan kepada tuan raja.
dan hamba meminta hadiah 1 kilo emas seperti janji tuanku raja." Baginda raja memperhatikan kambing-kambing tersebut. Ketika dilihat oleh baginda raja, kedua kambing tersebut memang sudah sama-sama gemuk. Kemudian raja bertanya kepada kedua pembantu yang membantu Abu Nawas untuk mengembalakan kambing tersebut. Setelah mendengar jawaban dari keduanya, baginda raja mengetahui kalau di dalam kandang kambing yang gemuk dimasukkan seekor kucing hitam oleh Abu Nawas. Sambil tertawa sang raja berkata, "Oh, begitu rupanya cara engkau memelihara kambing, wahai Abu Nawas. Benar-benar cerdik engkau." Setelah itu diberilah oleh raja kepada Abu Nawas 1 kilo emas seperti yang dijanjikan hadiah untuk memelihara kambing. Selamatlah Abu Nawas dari tiang gantungan. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Ayolah, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil mengadu. Awalnya, Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun, karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi harus janji, hanya sebulan saja," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman ini," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. "Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya," batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil. Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. "Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta," gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya, Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu di sini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang jika mengembalikannya uang itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil, aku di sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Begini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun persugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun persugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun persugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya,
Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah, tapi ada syaratnya loh," kata sang dukun. "Apa syaratnya, Mbah?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga, orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau, Mbah?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata Mbah Dukun menjelaskan. "Aku mengerti, Mbah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam, setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar, saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, akan saya kembalikan uangmu nanti. Tepatnya ketika saya sampai rumah, nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukannya kemarin kamu mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" goda Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang Abu Nawas, aku hanya membohongimu," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil segera melunasi utangnya. Cerdas sekali Abu Nawas. Tipu daya seorang menteri. Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia. Ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan raja. Diceritakan, pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya, ia iri hati terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu, datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya," kata menteri itu. Abu Nawas menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati ia masih was-was juga atas niat menteri itu. Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas berusaha tidak mempedulikannya, dan dalam 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, menteri mengajaknya menghadap Baginda Raja. "Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini," kata menteri itu dengan lantang. "Hai menteri, ada apa dengan dirimu?" bentak Baginda Raja. "Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya sebenarnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas," ucap menteri tersebut. "Apalagi yang akan dibuat oleh menteri ini?" kata Abu Nawas dalam hati.
Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi bagi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara, titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permainan aneh itu. Tiba-tiba, menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar. "Coba buktikan jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal?" kata menteri kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membalik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibaliknya setiap halaman sampai halaman terakhir. Setelah selesai, si keledai menatap Abu Nawas. "Demikianlah keledaiku bisa membaca," kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri untuk menginterogasi. "Bagaimana caramu mengajari dia membaca?" tanyanya. "Jadi begini, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik halaman buku dengan benar," jelas Abu Nawas. "Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya?" tukas si menteri. "Memang demikianlah cara keledai membaca, dia hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut sebodoh keledai, bukan?" jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Jawaban Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda mengerti, sepintar-pintarnya hewan tidak akan sanggup menjadi sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya Abu Nawas mendapat hadiah sekantung dinar, sedangkan menteri masuk penjara sesuai perjanjian dari awal. Prajurit sombong kena batunya. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas males-malesan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan kubawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja.
Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu Panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata Panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba Tuan Abu Nawas, andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan dengan malu hati. Abu Nawas dan buah anggur. Pada suatu hari, hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa satu butir buah. Satu butir buah tersebut dibawanya ke istana. Dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan satu butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan satu kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas.
Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan saya paling benci dengan buah anggur," ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya aku ingin membawa 1 keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya, kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu, Nak?" tanya kakek itu. "Bukan, Kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, Kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, Kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya.
Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benar kek, ini istri saya," katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. "Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak," terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana agar tidak terlihat seperti seorang raja oleh rakyatnya. Ketika raja sampai di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang yang datang dan bergabung di tempat itu. Ia bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" kata sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Lalu ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga
yang katanya tercipta dari cahaya itu. "Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi apa yang mustahil dilaksanakan olehnya itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Diceritakan, Abu Jahil tinggal berdekatan dengan rumah Abu Nawas. Abu Jahil ini terkenal sangat pelit. Ia terbiasa memanfaatkan barang orang lain, termasuk meminjam keledai milik Abu Nawas. Karena seringnya meminjam keledai, Abu Nawas sampai berkata, "Hei Abu Jahil, ambil saja keledai ini untukmu, anggap saja sebagai hadiah dariku." Hal itu dilakukan oleh Abu Nawas karena sering melihat tetangganya yang pelit tersebut berkali-kali pinjam keledainya, seperti tak ingin memiliki keledai sendiri. Mendengar itu, Abu Jahil pun tertawa. "Kenapa aku harus memiliki keledai? Aku hanya perlu mengambilnya ketika membutuhkan saja. Jadi aku tidak usah repot menanggung biaya makannya," balas Abu Jahil. Begitulah sifat Abu Jahil. Karena pelit, ia sampai tidak mau memelihara keledai. Suatu ketika, Abu Jahil jatuh sakit. Ia sudah berobat kemana-mana, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Abu Jahil lalu meminta nasihat kepada Abu Nawas. "Tolonglah Abu, apa yang harus aku lakukan agar bisa sembuh?" ucap Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, mungkin penyakitmu ini karena akibat sifatmu sendiri. Hilangkanlah sifat pelit dan bakhilmu. Insya Allah penyakitmu bisa hilang," tutur Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku nazar kalau aku sembuh, aku akan mentraktir kawan-kawan kita," balas Abu Jahil. Tidak berselang lama, Abu Jahil sembuh dari sakitnya dan menemui Abu Nawas. "Kamu sudah sembuh Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, dan aku berniat melaksanakan nazar dengan mengundang kawan-kawan kita makan," jawab Abu Jahil. Kemudian dengan ditemani Abu Nawas, Abu Jahil berkeliling kampung untuk mengundang kawan-kawannya. Setelah malam tiba, kawan-kawannya sempat ragu untuk datang sebab mereka tahu Abu Jahil sangat pelit. Namun Abu Nawas meyakinkan mereka kalau kali ini Abu Jahil benar-benar akan mentraktir mereka makan. Ini merupakan suatu nazar yang diucapkan sewaktu sakit, kata Abu Nawas. Maka mereka pun bersedia mendatangi undangan Abu Jahil. Dan di sana mereka melihat berbagai macam hidangan lezat sudah tersedia di meja makan.
Tidak lama kemudian, Abu Jahil datang dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Untuk menghormati tuan rumah, mereka menunggu Abu Jahil yang mengambilnya terlebih dahulu. Ketika mencicipi daging sapi, ia langsung berteriak, "Hei pelayan, kenapa masakan daging sapi ini tidak dikasih garam? Masukkan lagi ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan segera mengambil daging sapi dan membawanya masuk. Kemudian Abu Jahil mencicipi masakan ayam kalkun. "Hei pelayan, kenapa masakan daging kalkun ini kebanyakan kecap dan membuat rasanya tidak enak? Masukkan kembali ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan kembali mengambil masakan ayam kalkun dan membawanya masuk. Begitulah seterusnya, satu persatu hidangannya lenyap dari meja makan. Abu Nawas dan kawan-kawan merasa kecewa karena merasa dipermainkan oleh Abu Jahil. Kini di meja tersisa satu hidangan, yaitu hidangan daging burung puyuh kesukaan Abu Nawas. Ketika hendak mencicipinya, Abu Nawas langsung mencegahnya. "Hei Abu Jahil, apa kau tidak tahu? Daging puyuh kalau dimakan suka bergerak-gerak. Saya khawatir kalau itu mengandung racun." Mendengar itu, Abu Jahil langsung merinding. "Apa iya Abu Nawas? Jangan kau mengada-ngada. Silahkan coba sendiri kalau tidak percaya," balas Abu Nawas. Abu Jahil menjadi ragu mencicipi masakan daging burung puyuh. Ia pun menyuruh Abu Nawas mencicipinya. Namun Abu Nawas mengajak kawan-kawannya untuk bersama menyantap hidangan burung puyuh. Dan tak terasa, masakan habis tak tersisa. Sementara Abu Jahil hanya melihat itu semua. "Hei Abu Nawas, kau bilang burung puyuhnya bergerak-gerak. Mana buktinya?" kata Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, coba kau perhatikan mulutku. Bukannya dia bergerak-gerak saat aku punya," jawab Abu Nawas. "Kalau itu sih semua makanan bergerak-gerak. Maksudku, daging burung puyuhnya bisa bergerak-gerak sendiri," tanya Abu Jahil. "Yang bilang bisa bergerak sendiri siapa?" kata Abu Nawas. "Kan aku bilang daging puyuh kalau dimakan bisa bergerak-gerak," sambung Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dan kawan-kawannya pulang dengan keadaan perut kenyang. Sementara Abu Jahil merasa rugi karena memberikan makanan kepada Abu Nawas dan kawan-kawannya. "Kalau orang pelit harus disiasati biar kapok," kata Abu Nawas. Dan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun.
Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya, karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Abu Nawas bikin kesal pencuri sepatu. Suatu hari Abu Nawas membeli sepatu yang terbilang unik dan menarik. Saat pergi ke masjid, ada seseorang yang selalu mengamati sepatu barunya tersebut. Dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu Abu Nawas. Si pencuri diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mengetahui sepatunya jadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada. Sesampainya di masjid, Abu Nawas terpaksa memakai sepatu barunya itu ke dalam masjid. Melihat hal itu, sang pencuri menjadi kesal. Waduh, aku tidak bisa mencuri sepatunya, gumam pencuri itu. Setelah selesai, Abu Nawas bergegas pulang. Baru beberapa langkah keluar masjid, pencuri itu memanggilnya. Hei Abu Nawas, sholatmu tidak sah karena memakai sepatu, kata pencuri itu. Lebih baik kau ulangi sholatmu dan lepaskan sepatumu, sambung pencuri tadi. Biarkan saja, kalaupun aku tidak memperoleh pahala sholatku, setidaknya aku masih memperoleh sepatu baruku, jawab Abu Nawas.
Mendengar hal itu, si pencuri merasa terkejut. Ternyata Abu Nawas sudah mengetahui niatnya. Pencuri itu pun cepat-cepat meninggalkan Abu Nawas. Menghitung jumlah ikan di laut dan bintang di langit. Bermula dari Baginda Raja kerap memberikan ujian serta pertanyaan kepada Abu Nawas. Sosok humoris itu seringkali menjadi labuhan akhir ketika pertanyaan-pertanyaan Baginda Raja tidak bisa dijawab orang-orang istana. Ketika itu Baginda Raja melontarkan pertanyaan terkait jumlah bintang di langit dan ikan di lautan kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di lautan?" "Ikan-ikan di laut," jawab Abu Nawas dengan tangkas. "Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlahnya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menerangkan, "Paduka yang mulia, ikan-ikan di laut setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar oleh warga dunia, tetapi jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang." "Lalu dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jumlah mereka juga banyak, tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkapi dan tidak pernah diambili. Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang," pungkas Abu Nawas dengan yakin. Abu Nawas ajak pencuri menginap di masjid. Abu Nawas mengerjai balik pencuri yang beraksi di rumahnya. Pria pencuri itu melakukannya dengan cara lain karena tahu Abu Nawas susah dikerjai. Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, si pencuri memikirkan banyak strategi. Sesampainya di rumah targetnya, pria tersebut langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan mengucapkan salam. Kemudian sang pemilik rumah membuka pintunya dan menjawab salam. Ketika pintu dibuka, Abu Nawas bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas. Berbekal ide yang sudah disiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan hal yang tidak masuk akal. Berharap misinya berhasil mencuri di rumah Abu Nawas dengan dalih bahwa dirinya adalah menantu Tuhan. Ia juga meminta Abu Nawas mengizinkan dirinya menginap 1 malam. Terlebih lagi Abu Nawas sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai menantu Tuhannya, pria itu merasa berhak masuk ke rumah sang pujangga tersebut. "Lalu apa hubungannya kamu menginap di rumahku dan diriku takut dengan Allah?" ujar Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depanmu adalah menantu yang selalu kau muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," ucap pria tersebut. "Oh, kamu menantunya Tuhan, menantu Allah Ta'ala?" tanya Abu Nawas yang mulai curiga. "Ya Abu Nawas," jawab pria tersebut. Kemudian Abu Nawas mengajak pria itu masuk ke suatu tempat. Di dalam hati pria tersebut mengatakan misinya berhasil mengelabui Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas mengajaknya ke masjid dan mempersilahkan pria itu tidur di dalamnya. Pencuri tersebut kaget dan bertanya, mengapa ia diajak ke tempat ini? "Tadi kan kau bilang menantu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masjid adalah rumah Allah, jadi silahkan menginap di rumah mertuamu," tukasnya. Abu Nawas tertipu setelah jauh-jauh pergi ke India. Suatu hari Abu Nawas merasa sedih karena kehilangan burung yang amat disayangi. Tidak ingin kesedihannya berlarut-larut, ia berinisiatif membeli burung baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di pusat kota. Setibanya di pasar, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko yang menjual beraneka macam burung. "Anda mencari burung jenis apa, Tuan?"
Tanya si penjual. Aku mau lihat-lihat dulu. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru ku beli, jawab Abu Nawas. Lalu tanpa sengaja Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. Burung apa ini? Aku baru melihatnya, tanya Abu Nawas. Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat? Jawab si penjual. Ya, aku tertarik. Tapi apa burung ini bisa berkicau? Tanya Abu Nawas lagi. Waduh, sayang sekali Tuan. Burung ini tidak dapat berkicau. Tapi burung ini bisa berbicara seperti manusia. Bahkan dia bisa diajak bicara. Dan satu lagi Tuan, burung ini sangat cerdik, jelas si penjual. Benarkah? Tanya Abu Nawas penasaran. Untuk membuktikannya, Abu Nawas lalu mencoba mengajaknya berbicara. Benar saja, burung itu bisa diajak berbicara layaknya manusia. Baiklah, aku beli burung ini, kata Abu Nawas. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, ia menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang sangat indah. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan si burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya. Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadapnya sekarang, kata salah satu pengawal. Oh, baiklah, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku menyusul, balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Tidak lupa dia juga berpamitan dengan burung barunya itu. Hei burung, aku tahu kau berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apa kau punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India, aku bisa membawakannya untukmu, kata Abu Nawas. Aku mohon dan aku meminta kepadamu lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku, jawab si burung. Wah, kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang, ujar Abu Nawas. Baiklah kalau kau tidak bisa melepasku. Tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang, balas si burung. Apa permintaan keduamu? Tanya Abu Nawas. Aku minta tolong kepadamu, jika kau telah sampai ke negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku, tutur si burung. Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia? Tanya Abu Nawas. Ya, mereka yang jenisnya seperti aku bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku, jawab si burung. Baiklah, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India. Ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Tidak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah pohon tepat di atas kepalanya. Burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata ke sekawanan burung itu, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati.
Mungkin ia kaget karena mendengar kabar saudaranya sedang terpenjara dalam sangkar dan jauh berada di negeriku, kata Abu Nawas dalam hati. Ia tidak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting, dia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. "Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apa mereka baik-baik saja?" tanya si burung. "Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar kalau kau sekarang berada di sini," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik, ternyata burungnya mati mendadak. Apa mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati? Ia sangat terkejut sampai mengalami kematian, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi sedih. Dia lalu menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Tapi tiba-tiba saja burung itu segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum terbang tinggi, si burung berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah bahwa apa yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu, tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu." Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar. Si burung bukan hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. "Aku telah dikelabui oleh burung itu," pungkas Abu Nawas kecewa. Abu Nawas membuat manusia bertelur. Baginda Raja ingin mengalahkan Abu Nawas. Pasalnya, Abu Nawas yang banyak akal ini selalu lolos dari perangkapnya. Namun, seberapapun banyaknya perangkap-perangkap yang selama ini dibuat oleh sang raja, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Tapi, Baginda Raja tidak mau putus asa begitu saja. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkan untuk menjeratnya, hingga bisa menghukum Abu Nawas ini. Baginda Raja beserta para menteri yang setia sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, sang raja tiba-tiba berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri dengan antusias. "Kalian tak usah tahu dulu, aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak mau menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Disimpannya baik-baik rencana itu. Kemudian Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Baginda Raja dan para menteri sudah datang terlebih dahulu. Baginda terlihat membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, sementara 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda Raja memberi pengarahan singkat kepada para menteri tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Sebenarnya, dalam hati Abu Nawas berharap-harap cemas.
Dia sedang menduga-duga kira-kira permainan apa lagi yang akan dia hadapi kali ini. Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-sekali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukan dengan cara kita masing-masing," kata Baginda Raja sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda Raja. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa, wajahnya nampak murung. Dia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda Raja dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. Dia berpikir kali ini jebakannya bakal berhasil. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan. Kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas tampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok keras sekali, sehingga Baginda Raja dan para menterinya merasa heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda bangga, karena kali ini idenya berhasil. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi Abu Nawas?" kata Baginda Raja tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa jadi ayam jantan, maka hamba tidak bisa bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda Raja dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekali lagi Abu Nawas berhasil lolos dari jebakan sang raja. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya.